Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menerangkan suatu materi perencanaan kebutuhan tenaga gizi atau lebih dikenal dengan yang namanya WISN atau kepanjangan dari World Indicator Staff Need. Sebelum menjelaskan perencanaan kebutuhan gizi, saya akan menjelaskan dulu masalah yang kita temui di pelayanan gizi institusi, terutama yang namanya rumah sakit. Yang pertama adalah berapa jumlah optimal kebutuhan gizi tenaga di instalasi gizi, terutama tenaga ahli gizinya. Terkadang tidak mencukupi, terkadang berlebih, atau jumlah tenaga yang lebih akan tetapi selalu mengajukan penambahan, sehingga kita tidak tahu berapa jumlah yang optimal yang dibutuhkan oleh institusi tersebut. Nah, yang ketiga, sudah dikaji dengan berbagai metode, akan tetapi tidak terrealisasi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu definisi dari perencanaan kebutuhan gizi. Dalam hal ini saya mengangkat 4 definisi. Yang pertama, Stoner tahun 94, bahwa perencanaan sumber daya suatu peramalan terhadap sumber daya yang dibutuhkan secara tetap dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini jelas perencanaannya harus meramalkan atau forecasting bahwa suatu nanti kegiatan di instalasi gizi tersebut membutuhkan tenaga SDM yang optimal berapa. Yang kedua, dari Dahl Yoder tahun 81, perencanaan tenaga kerja ini merupakan proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah tenaga dan penempatan pegawai secara benar dalam waktu yang tepat dan secara otomatis lebih bermanfaat. Dalioner ini lebih lebar pembahasannya daripada Stoner 94. Jadi ketika kita memforecasting atau meramalkan sumber daya yang dibutuhkan, kita juga perlu mengembangkan. Dalam hal ini perlunya adanya pelatihan, atau lebih kecenderungan selain pelatihan, brainstorming ataupun benchmarking kepada institusi lain. Dan selain itu perlu mengimplementasikan. Jadi ketika kita membutuhkan tenaga jenis A, B, C, diimplementasikannya di lapangan seperti apa supaya tidak terjadi tumpang tindih atau salah satu pihak merasa bekerja berat atau satu pihak kerjanya ringan. Dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah tenaga. Pengontrolan di sini lebih terfokus pada shift dia bekerja. Jangan sampai ada yang shift terus-terusan bekerja, ada shift yang mungkin tidak bekerja sesuai dengan bagian lain. Yang ketiga, yang berasal dari Indonesia, Noto Atmojo tahun 2003, bahwa perencanaan kebutuhan tenaga gizi adalah serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi permintaan atau dalam bahasa ekonominya demand di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini memang balik lagi bahwa peramalan ini sangat penting. Kalau di instalasi gizi, ketika jumlah tempat tidur jumlahnya 500, maka dibutuhkan SDM berapa. Tapi ketika rumah sakit tersebut berkembang, maka jumlah SDM-nya tentu tidak seperti yang jumlah 500 tersebut. Adapun kalau misalnya jumlahnya menjadi 1000 dan dibutuhkan waktu 500 adalah 50 orang, mungkin tidak langsung otomatis dikali 2. Jadi ini sangat berkaitan dengan tujuan organisasi, peramalan sumber daya manusia, informasi karyawan yang memang jenis tenaga yang dibutuhkan, proyeksi ketersediaan dari SDM. Jadi kadang-kadang
Kita menginginkan sumber daya manusia A, B, dan C sampai ke Z, tetapi bagian SDM terkadang tidak bisa memenuhinya. Dan yang kelima adalah analisa dan evaluasi kesenjangan dari SDM yang bekerja di institusi tersebut. Sedangkan yang keempat adalah dari Suroso tahun 2003 juga, ini lebih memperhitungkan skill inventory, job analysis, risk management sales, dan expert forecast. Jadi pada dasarnya sama seperti yang di atas. Perlu peramalan atau forecasting dari SDM yang kita punya untuk permintaan atau tenaga yang waktu yang akan datang. Nah, kita lihat dari fungsi manajemennya. Fungsi manajemen sumber daya manusia mulai dari merencanakan berapa SDM yang dibutuhkan, jenis SDM yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, ini sangat berkaitan erat. Kalau yang namanya instalasi gizi, pengorganisasian ini tidak boleh lepas dari 4 kegiatan pokok seorang ahli gizi. Jadi kegiatan 4 pokok ini berdasarkan pengorganisasiannya mau dibagi menjadi beberapa subinstalasi. Misalnya bagian atasnya adalah instalasi. Berapa subinstalasi yang dibutuhkan? Apakah 3, 4, 5? Ini sesuai dengan kehendak atau tujuan atau kebijakan dari organisasi, dalam hal ini rumah sakit. Yang ketiga adalah pengarahan, yaitu diarahkan jenis pekerjaan tupoksinya. Jadi ketika seorang pegawai baru itu diarahkan untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kita dalam hal ini instalasi gizi mungkin bisa mengarahkan seorang pegawai, mengarahkan beberapa tupoksi. Itu merupakan sangat tergantung dari kebijakan dari institusi tersebut. Yang keempat, pengendaliannya. Dikendalikan adalah jumlah jam kerjanya jangan sampai kurang ataupun lebih. Yang kelima, pengadaannya. Kita mungkin lebih terfokus kalau di institusi pemerintah, instalasi gizi tinggal mengajukan pengadaannya tersebut ke bagian sumber daya manusia. Yang keenam, pengembangannya. Pengembangan ini apakah diklat, pelatihan, ataupun benchmarking dengan bagian lain. Yang ketujuh adalah kompensasi, atau kita lebih dikenal dengan berapa uang yang harus diterima oleh seorang pegawai tersebut. Yang kedelapan, pengintegrasian, yaitu hubungan antara subunit ataupun subinstalasi dengan subinstalasi yang lain harus terintegrasi sehingga tujuan dari organisasi bisa terlaksana. Nah, yang kesembilan, yang ini jarang kita perhatikan atau lebih banyak diabaikan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sini atau maintenance seorang pegawai, dia jangan sampai bekerja terus-terusan. Itu yang sifatnya kecil. Tapi pemeliharaan yang sifatnya besar perlunya ada refreshing atau cuti yang dibutuhkan oleh organisasi atau pegawai tersebut. Jadi jangan sampai pernah melihat seorang pegawai bekerja terus-terusan dibiarkan saja. Memang dalam salah satu pihak kita diuntungkan bahwa pegawai tersebut rajin, tetapi ini merupakan bom waktu. Suatu saat orang tersebut hilang atau purna bakti, tidak ada yang menggantikan sesuai dengan keahlian, kapasitas, integritas dari orang tersebut. Jadi perlu kita pelihara. Dengan kata lain, setiap SDM memiliki sebaiknya, meskipun tidak harus memiliki integritas keahlian yang sama. Sehingga ketika satu orang yang memiliki integritas tinggi itu purna bakti, kita tidak merasa kehilangan. Yang ke-10-nya, kedisiplinan. Kedisiplinan ini hubungannya dengan jam kerja atau kehadiran dari
SDM tersebut. Dan yang 11 adalah pemberhentian. Pemberian itu apakah tergolong dari purna bakti atau merupakan punishment dari SDM tersebut. Dari fungsi manajemen tersebut, tentunya kita harus mengetahui tujuan dari perencanaan SDM. Yang pertama, menentukan mutu dan jumlah pegawai yang akan mengisi semua jabatan dalam organisasi. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja. Ini memang tidak ada standar ataupun keharusannya berapa subinstalasi atau bagian dalam pelayanan gizi rumah sakit tersebut. Akan tetapi standarnya adalah 4 kegiatan gizi itu harus bisa dikerjakan dalam satu instalasi tersebut yang nantinya kita akan bahas. Yang kedua, menjamin ketersediaan pekerja baik saat ini atau ke depan, sehingga setiap pekerjaan tetap ada yang mengerjakan. Nah, ini hubungannya dengan pengintegrasian tersebut dan pemeliharaan. Yang ketiga, menghindari kesalahan manajemen dalam pelaksanaan tugas yang tumpang tindih. Nah, ini mungkin di beberapa rumah sakit secara global akan terjadi suatu kondisi tumpang tindih tersebut, yaitu bahwa sebenarnya tugas seorang ahli gizi harus menjalankan 4 fungsi tersebut yang nanti akan kita bahas, dan sebaiknya 4 tugas atau fungsi seorang ahli gizi tidak dikerjakan oleh bagian lain, SMF lain, karena akan terjadinya tumpang tindih. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja dengan mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam hal ini adalah berapa subinstalasi yang perlu dibentuk sehingga mudah untuk berkoordinasi dan berintegrasi dengan bagian lain. Yang kelima, menghindari kelebihan atau kekurangan pegawai. Dalam hal ini jelas perlu suatu metode yang mendasari perhitungan kebutuhan SDM tersebut. Nanti kita akan bahas bahwa metode yang akan saya terangkan adalah metode WSN. Kenapa WSN? Nanti bersabar dulu. Yang keenam, menjamin pedoman dalam program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, disiplin, pemberhentian, dan mutasi. Ini lebih terfokus pada fungsi dari manajemen tersebut. Yang ketujuh adalah dasar dari penilaian terhadap kinerja karyawan. Jadi dalam hal ini sebagai gaji pokok, remun, insentif, atau bonus dan yang lainnya perlu ada dasarnya, yaitu penilaian. Jadi ketika kita sebagai top management atau middle management dikomplain oleh bawahan kita dalam menentukan jumlah uang yang diterima atau take home pay oleh SDM, perlu kita mempunyai dasar yang kuat yang telah disepakati sebelumnya. Baik, proses perencanaan SDM yang pertama adalah analisa situasi SDM. Yang kedua, analisa persediaan SDM. Yang ketiga, analisa kebutuhan SDM. Dari 2 pokok, persediaan dan kebutuhan SDM, kita analisa kembali menjadi analisa kesenjangan. Jadi ketika SDM yang tersedia tidak mencukupi terhadap analisa kebutuhan, maka kita perlu merencanakan kebutuhan SDM tersebut untuk menutupi kesenjangan. Dan begitu juga apabila analisa kebutuhan SDM-nya ternyata lebih sedikit
dari analisa persediaan SDM. Jadi ada dalam hal ini SDM yang tidak optimal dan efektif dipergunakan, dan ini setelah dianalisa kesenjangannya perlu dokumen rencana SDM. Mungkin kalau kurang perlu penambahan, tetapi kalau lebih perlu suatu penambahan pekerjaan, atau mungkin kita mengurangi SDM yang ada. Manfaat dari analisa kebutuhan SDM yang pertama adalah optimalisasi SIM, dalam hal ini sistem informasi manajemen tentang data karyawan. Jadi dengan kata lain, kalau karyawannya lebih sedikit, pasti akan lebih teliti dalam sistem informasi manajemennya. Yang kedua, memanfaatkan SDM secara optimal. Yang ketiga, mengembangkan sistem perencanaan SDM yang efektif dan efisien. Yang keempat, pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen secara optimal. Yang kelima, mampu membuat perkiraan kebutuhan SDM dengan akurat dan cermat. Untuk mendapatkan manfaat analisis kebutuhan SDM, maka perlu suatu metode penentuan jumlah kebutuhan SDM. Berdasarkan metode yang digunakan, kita ada dua metode. Yang pertama, analisa beban kerja. Yang kedua, analisa tenaga kerja. Analisa beban kerja ini terdiri dari work sampling, time motion study, atau daily log. Nah, penentuan jumlah kebutuhan tenaga kerja menurut Pangabean 2002 bahwa analisa beban kerja adalah suatu proses penentuan jumlah jam kerja. Dalam hal ini per orang, man hours yang dipergunakan atau yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu dalam waktu tertentu. Jumlah jam kerja setiap karyawan akan menunjukkan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Jadi analisanya yang ketiga ini. Yang kedua, analisa tenaga kerja, proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang digunakan untuk mempertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Selain jumlah karyawan yang telah ditentukan dengan ABK, persediaan tenaga kerja, tingkat absensi, dan tingkat perputaran karyawan. Dasar hukumnya bisa kita lihat, yang pasti kita menggunakan Kemenkes nomor 81 garis miring Kemenkes garing miring SK garis miring 1 Romawi garis miring 2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia mulai dari provinsi, kabupaten, serta rumah sakit. Salah satu metode perhitungan kebutuhan berdasarkan beban kerja yaitu WISN, Work Indicator Staffing Need. Metode untuk menghitung jumlah kebutuhan masing-masing kategori yang dibutuhkan. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Nah, ini dasar hukumnya, mulai dari GBHN sampai keputusan Menteri 2003 tentang SPM bidang kesehatan di kabupaten kota. Ini jadi dasar-dasar hukumnya yang diambil dalam penentuan perencanaan SDM. Pokok-pokok perencanaan SDM kesehatan yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pada tingkat institusi. Jadi kebutuhan SDM yang ada, sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit poliklinik, dan lain-lain. Yang kedua, perencanaan kebutuhan SDM kesehatan pada tingkat wilayah, yaitu kebutuhan SDM tingkat wilayah provinsi dan kabupaten serta kota. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan SDM kesehatan untuk bencana. Jadi ini ada 3 pokok-pokok perencanaan SDM. Strategi perencanaan SDM kesehatan. Yang pertama adalah
Kebutuhan SDM kesehatan disesuaikan dengan jumlah pembangunan kesehatan. Pendayagunaan SDM diselenggarakan secara merata, serasi, seimbang, dan selaras. Yang dalam hal ini selaras oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, menyusun perencanaan berdasarkan pada sasaran nasional. Yang ketiga, pemilihan metode di lingkungan perhitungan SDM. Nah, dasar-dasarnya selain undang-undang yaitu Health Need Method, Health Service Demands Method, Health Service Target Method, dan Rahasia Method. Dan pengembangannya adalah daftar susunan pegawai, WISN, skenario proyeksi dari WHO. Metode perencanaan SDM tenaga gizi full time equivalent merupakan waktunya, antriannya, dan WSSN World Indicator Staff Need, di mana rumus dari full time equivalent adalah jumlah beban kerja per tahun dibagi target dibagi jam dikali jumlah jam kerja per tahun. Nah, ini yang kedua antrian. Dan yang ketiga adalah World Indicator Staff Need. World Indicator Staff Need ini mulai diberlakukan tahun 2009. WSN adalah suatu metode berdasarkan kerja yang nyata yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dan metode ini dapat diterapkan di semua kategori kesehatan, baik tenaga medis, paramedis, dan non-medis saat ini atau mendatang, dengan mempertimbangkan 4 faktor yang harus dipertimbangkan adalah hari kerja efektif, standar beban kerja, dan standar kelonggaran, dan standar kuantitas beban kerja. Kenapa WSN? Berguna untuk menghitung kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Bermanfaat untuk membandingkan SDM pada daerah dan fasilitasnya yang berbeda. Dapat melihat apakah tenaga kesehatan sudah bekerja sesuai dengan profesi atau tidak. Dapat mengidentifikasi seberapa besar beban kerja SDM kesehatan. Keunggulan dari WSN mudah dilaksanakan, tapi dengan catatan datanya harus dari laporan kegiatan rutin. Begitu juga dengan WSN-nya. Jadi datanya harus tersedia. Hasil perhitungan dapat segera di tiket kebijaksanaan berbagai jenis tenaga kesehatan dan hasilnya realistik. Sedangkan kelemahan dari WSN karena data yang harus disediakannya ini lengkap dan rapi, maka tidak dapat digunakan organisasi yang baru berdiri. Perlu kajian lebih lanjut dan mendalam. 5 langkah WSN. Yang pertama, menetapkan waktu kerja tersedia sehingga terjadi WSN atau perhitungan yang efektif. Yang kedua, menetapkan jumlah kerja dan kategori SDM yang dihitung, menyusun standar beban kerja, menyusun standar kelonggaran, dan yang kelima, menghitung kebutuhan tenaga kerja per unit. Nah, ini kita mulai. Ahli gizi menurut peraturan 3296 tentang kesehatan tenaga kesehatan dan tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerja dan praktik tenaga gizi. Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2013 tentang pedoman layanan gizi. Nah, ini ahli gizi umumnya tercipta sistem pelayanan gizi yang mutu dan paripurna
serta bagian pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang keempatnya, menyelenggarakan asuhan gizi terstandar, baik rawat jalan ataupun rawat inap, menyelenggarakan makanan sesuai dengan standar yang dibutuhkan aman dikonsumsi, menyelenggarakan penyuluhan dan konseling gizi, menyelenggarakan penelitian aplikasi di bidang gizi. Dan struktur SOTK-nya di instalasi gizi boleh tidak sama, dalam hal ini boleh berbeda, boleh juga sama. Yang pertama kepala instalasi gizi, yang keduanya subinstalasi, unit atau ahli gizi, penanggung jawab atau ahli gizi, dan pelaksana. Memenuhi tujuan dan rencana strategis melalui penempatan orang yang tepat sampai dalam kelompok dengan skill mix yang sesuai. Nah, ini merupakan contoh dari WSN langkah pertama atau tabel pertama. Saya memberi contohnya adalah ahli gizi rawat jalan. Di rawat jalan membutuhkan tiga jenis ahli tenaga gizi. Yang pertama penanggung jawab poligizi, yang ketiga ahli gizi, yang ketiga tenaga administrasi. Tabel pertama, waktu tersedia, merupakan tabel kedua. Hitung jumlah hari kerja setahun, perkirakan jumlah cuti libur, dan ketidakhadiran dalam setahun, kurangnya hari pekerja setahun, tidak masuk hari kerja. Contohnya dalam 260 hari kerjanya setahun untuk 2017 ini, seorang ahli gizi tidak dapat masuk 40 hari. Jadi kerjanya hanya adalah 220 per tahun. Nanti kita akan tahu lebih lanjut. Nah, ini tabel yang kedua. Ini hari libur di tahun 2017. Jelas ini akan berbeda apabila ada teman-teman melihat kalender. Kok Januari 1? Karena ada hari liburnya yang jatuh di hari Minggu atau di hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu jangan dihitung? Karena kita kehadirannya 5 hari kerja. Jadi kalau hari liburnya Sabtu, Minggu jangan dihitung. Maka hari kerja 5 hari adalah 365 dikurangi 52 dikurangi 52. Sabtu dan Minggu. Cuti tahunannya 12, diklat pelatihannya 4. Hari liburnya 13, yang ini ketidakhadirannya 5 kerja. Maka diperoleh adalah kalau waktu per jam 107,02,5 jam per tahun. Sedangkan menitnya per tahun adalah segini, dan ini rumusnya yang di bawah. Standar pekerjaan, waktu yang diperlukan seseorang untuk kategori tenaga tertentu yang terdidik, terlatih dengan baik, sehingga unsur standar pokoknya bisa dicapai. Ini kegiatan ahli gizi rawat jalan, mulai dia menangani pasien baru 77 menit, kalau pasien lama 65 menit. Kenapa? Bisa dianalisa dari sini dengan cara dibandingkan. Kita lanjutkan. Menghadiri rapat 75 waktu per menit, temu ilmiah 60, sedangkan jumsi 60. Nah, standar beban kerja SBK, jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja dalam kegiatan dalam setahun. Jadi waktu 1 tahun dibagi unit waktu yang tersedia tertentu. Nah,
apabila dalam kecepatannya waktu setahun dikali kecepatan. SBK per kegiatan pokok, pasien barunya dalam setahun 77, pasien lamanya 65. Nah, ini pengumpulan datanya 160 sampai jumsih yang seharusnya 52. Mungkin kalau ada waktu-waktu tertentu dirubah menjadi 60 menit dalam hal ini. Standar waktu kerja yang kelonggaran adalah tugas tambahan lain yang tidak dilaporkan, menghargai pertemuan, mengikuti pelatihan. Dan ini rumusnya. Standar kerja kelonggaran yang kita biasanya hitung, mulai dari rapat, dinas sore, isoma, standar kelonggarannya 0,265. Nah, ini kualitas beban kerjanya, mulai dari pasien baru 1150 dan jumsih 52. Ini rumusnya. Ini kebutuhan SDM-nya. Dengan menghitung kualitas kerja dengan standar beban kerja, dihitung lalu dibagikan. Dapat dari mana kah? Dapat dari mana? Dari SBK, dapat dari sebelumnya. Setelah dihitung, maka kebutuhan tenaga ahli gizi di ruang rawat jalan adalah 165. Kita bisa lihat 165, kalau orang kan gak mungkin 165, pasti dibulatkan menjadi 2 SDM. Nah, kenapa saya memberi contoh WSN? Karena akan ada metode yang terbaru yang lebih simpel tapi dasarnya tetap WSN, adalah analisa beban kerja tenaga kesehatan terbaru. Ini bisa dilihat, mungkin lagi dibahas di Kemenkes pada saat ini. Nah, setelah itu nanti akan muncul lagi yang sifatnya online dan tampilannya seperti ini. Iya, demikianlah perencanaan kebutuhan SDM atau dengan penggunaan metode WSN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.